Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Harus selalu ingat pesan 5M ya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga mobilitas, dan menghindari kerumunan. Dan satu lagi nih, harus selalu semangat ya untuk mengikuti materi kita hari ini. Nah, sebelum memasuki materi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks puisi. Lebih lengkapnya, mari kita simak kompetensi dasar berikut ini. Jadi berdasarkan kompetensi dasar yang sudah kalian baca barusan, kali ini kita akan belajar menelaah tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsurnya ya. Dan unsur-unsurnya itu ada 4. Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Jadi, unsur pembangun teks puisi yang pertama ada menggunakan majas dan irama. Yang kedua, menggunakan kata konotasi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata berlambang. Dan yang terakhir ada pengimajinasian dalam puisi. Baik, sedikit mengulang pembelajaran yang lalu. Yang pertama ada majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu dalam puisi. Misalnya ada majas hiperbola, majas personifikasi, majas pertentangan, dan majas perbandingan. Yang selanjutnya, irama, yakni dalam puisi irama ini berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-katanya yang membangkitkan emosi atau perasaan si pembaca, seperti ada perasaan sedih, perasaan kecewa, dan perasaan marah. Yang kedua, menggunakan kata konotasi. Kata konotasi dalam puisi itu adalah kata yang tidak sebenarnya ya, dan biasanya pemaknaannya dari orang ke orang itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada dalam puisi itu menggunakan lambang untuk menyatakan maksud tertentu. Dan yang terakhir adalah pengimajinasian dalam puisi. Jadi dalam puisi itu menggunakan kata-kata yang menimbulkan imajinasi buat si pembacanya. Misalnya ada imajinasi auditif atau imajinasi pendengaran. Lalu yang kedua ada imajinasi visual atau penglihatan. Dan yang terakhir adalah imajinasi taktil atau imajinasi peraba. Bagaimana nih? Sudah teringat kembali ya materi sebelumnya? Nah, kalau sudah, mari kita simak puisi yang berikut ini. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, setelah kalian membaca dan melihat puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, yuk kita telaah dan analisis bersama unsur-unsur puisinya. Unsur yang pertama adalah majas, yang ditemukan 2 majas, yakni majas personifikasi yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Lalu yang kedua ada majas paralelisme yang mengulang kata yang sama di tiap baitnya. Lalu untuk iramanya sendiri diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Yang kedua adalah penggunaan kata konotasi dalam puisi tersebut, yakni kata hujan yang memiliki arti sebenarnya air yang turun dari langit, tetapi dalam puisi ini berarti perbuatan baik. Lalu rintik yang memiliki arti sebenarnya titik percik air,
tapi dalam puisi ini berarti sesuatu yang kecil tetapi banyak. Yang ketiga, kata-kata berlambang yakni terdapat pada kata hujan yang melambangkan kebaikan dan bunga yang melambangkan keindahan. Yang terakhir, pengimajinasian dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, yakni adanya imajinasi visual terdapat pada frasa pohon berbunga dan jejak-jejak kakinya. Nah, itu dia analisis unsur puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Dan berikut ini ada puisi berjudul Surat dari Ibu karya Asrul Sani. Dan tugas kalian adalah menganalisis atau menelaah unsur puisinya secara mandiri. Nah, sebelum mengakhiri materi kali ini, Ibu akan sedikit menyimpulkan mengenai materi yang sudah kalian pelajari tadi ya. Yang pertama, kalian sudah mengulang kembali unsur-unsur teks puisi. Ada majas dan irama, lalu ada kata konotasi, kata berlambang, dan pengimajinasian puisi. Nah, selanjutnya tadi kalian juga sudah langsung menelaah puisi berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Baik, sampai di sini paham ya? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa juga melalui WhatsApp group. Baiklah, Ibu cukupkan materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.